Akan Asesor PPG Daljak Universitas Muhammadiyah Gresik, Asesor Ban PDM Provinsi Sulawesi Selatan, Ketua Asosiasi Guru Mata Pelajaran Matematika PGRI Kota Makassar, Sekretaris Umum IMES Wilayah Sulawesi. Mari kita sambut, inilah dia, Bapak Isok Profesor Dr. Andi Melawakkan Firdaus. Iya, selamat siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipanggil eh, Teh Bagaimana? Muhyisatul atau panggil Mbak atau panggil apa ini Bu Puri? Ini panggil Teteh kah Bisa atau Bapak, panggil? Bu Lisa Oh, aja. Oh, teteh Bu nggak apa-apa, Lisa. teteh. Bu Lisa Iya. nggak apa-apa. Bagaimana kabarnya Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sana panas juga Pak, seperti di Jember. Kayaknya lebih panas di Makassar dibanding Jember. Makassar kan dekat-dekat Iya, di sini sudah panas, laut apalagi ya, di sana jadi ya. agak agak panas lah dibanding di Jember. Ini suara saya Ya, kedengaran berarti apa tidak ada harus saya angin. pakai Anginnya headset? panas juga ya Pak. Suara saya jelas, Mbak Bu Lisa? Alhamdulillah suaranya jelas. Ya, Ya, jelas. Suara saya juga jelas kan, Pak? aman, jelas. Oh, enggak. Oke, Bapak Andi, kita langsung saja, Bapak. Jadi akan ada lebih kurang 45 menit untuk menyampaikan materi diskusi pada hari ini. Jadi pada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, kami ingatkan juga untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, karena nanti di sesi selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Andi. Monggo. Izin Bu Lisa, ini kebetulan Oke. share screen-nya ini kayaknya agak bermasalah deh. Bisa nggak Hmm. Bu Lisa yang share screen? Tadi saya sudah kirim ke Bu Furi materinya, Oke, PPT-nya. siap. Bu Furi, Siap, aduh. Pak. Oh, sudah Sebentar. dikirim. Sudah. Oh, Sebentar saya Ya, bukakan. oke. Proses ya, proses. oh siap siap siap. Iya, Bapak Ibu, sambil menunggu proses pendownloadan materi, eh, berikut merupakan produk batik. Nanti di akhir kami akan tampilkan beberapa gambar batik produk kami, yaitu batik Matika. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, jika berminat dapat menghubungi kami yang sudah tersedia. Kami menyediakan katalog dengan bermacam motif yang berdasarkan dari motif matematika tentunya. Tetapi jika Bapak Ibu ingin memasang kembali dengan motif yang baru sesuai dengan keinginan Bapak Ibu, kami bisa menerima pesanan sesuai yang Ibu inginkan, Bapak Ibu inginkan. Pesan kami juga berada di Jember Nusantara. Jadi untuk motif-motifnya nanti di akhir video akan kami tampilkan, merupakan karya dari mahasiswa-mahasiswi kami salah satunya begitu. Baik, mungkin materinya sudah terdownload. Saya akan buka dulu.
Untuk materi, apakah sudah muncul? Ya, sudah muncul, Bu Lis. Oke, monggo bisa dimulai, Bapak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat isinya lah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bertemu di ruang virtual Zoom ini guna mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Universitas Islam Jember ya, khususnya Prodi Pendidikan Matematika. Lalu pula kita kirimkan salam salawat kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua. Yang terhormat tadi ada Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Islam Jember, pimpinan program studi Pendidikan Matematika Universitas Islam Jember, dan para hadirin yang sempat hadir di webinar pada kali ini. Izin mungkin Bapak Ibu pimpinan, ada beberapa mahasiswa kami juga yang saya ikutkan di kegiatan webinar ini karena kebetulan ada 2 kelas dari PGSD yang notabene mata kuliahnya itu adalah mata kuliah kurikulum sehingga ada kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Jadi saya minta izin sama Bu Furi untuk mengikutkan, ada 2 kelas yang saya ikutkan. Mudah-mudahan yang bergabung, saya lihat ini ada beberapa tadi saya sudah lihat ada kodenya ya, kelas A dan kelas B, Bu Lis. Jadi kami buat seperti itu. Oke, baik, langsung saja mungkin. Terima kasih Bu Lis sudah ditampilkan. Pada kesempatan kali ini kita mungkin banyak diskusi sebentar, mungkin ketika slide berganti dan seterusnya dan ada yang langsung mau ditanyakan bisa kita diskusikan, atau mungkin nanti setelah pemaparan materi kita buka sesi tanya jawab. Dan mungkin pada saat ini kita akan banyak diskusi saja, enggak usah saya terlalu banyak menyampaikan, mungkin hanya garis-garis besarnya saja yang saya sampaikan terkait pembelajaran deep learning pada kesempatan siang hari ini ya. Judulnya ya adalah Deep Learning Transformasi Pembelajaran di Era Digital ya. Jadi kita akan membahas bagaimana pendidikan ini perlu bertransformasi seiring dengan perkembangan zaman, terutama di era sekarang ini, di era digital. Salah satu pendekatan yang relevan dan transformatif ya adalah ya deep learning itu sendiri atau pembelajaran mendalam. Yang tidak hanya mengembangkan aspek kognitif, tetapi juga etika, estetika, dan karakter. Jadi ini penekanannya dari Bapak Menteri, memang kita bukan hanya mengembangkan aspek kognitif, tapi juga etika, estetika, dan karakter. Ya, ini yang poin pentingnya sebenarnya sini. Nah, kemudian next, isi next, tulis slide kedua. Deep learning itu sendiri di sini bukan berarti jaringan neural atau pada kecerdasan buatan ya, tetapi melainkan pendekatan pembelajaran yang mendalam, menyeluruh dan menyentuh seluruh aspek kemanusiaan peserta didik. Jadi pendekatan ini sebenarnya mengintegrasikan olah pikir intelektual, olah hati, ya, di sini etika ya, olah rasa dan olahraga. Ya, olahraga ini kinestetik. Sehingga siswa tumbuh sebagai pribadi utuh bukan hanya penghafal teori. Ya. Jadi sekarang ini di era modern ini mungkin di eranya Bu Lisa, Bu Furi, dan saya lihat tadi ada Bu Lydia di sini juga. Di era kita dulu waktu sekolah tuh jangankan menyapa guru, lewat di depan guru itu pun biasanya kita canggung ya, nggak ada, artinya ada sedikit introvert ketika ketemu dengan seorang guru, ada sedikit kesenggangan untuk bertemu dengan guru. Karena apa? Etika kita ini sudah terbangun dari sejak dini. Nah, siswa sekarang kita kebanyakan ini di depan guru malah memanggil gurunya sebutan ya, sebutan-sebutan bestila gitu kan. Nah, inilah yang Bapak Menteri Prof. Muti ini mengubah sedikit pembelajaran ini jadi pembelajaran mendalam, itu adalah ada olah hati di sini atau etika. Jadi di sini penekanannya juga terkait deep learning itu sendiri. Next, adapun tujuan deep learning itu sendiri yaitu membentuk pemahaman konseptual yang kuat, bukan sekedar menghafal, ya. Jadi kita juga di sini ingin mendorong peserta didik berpikir kritis dan kreatif. Kemudian
mampu menyelesaikan masalah, ya, mengaitkan pelajaran yang dengan kehidupan nyata, serta tumbuh menjadi pembelajar mandiri yang mampu belajar sepanjang hayat. Izin Bulis, di next di slide ketiga. Sudah berganti, Pak, karena di laptop saya berganti, tapi di slide nggak Ya, berganti. ya udah ya, ini nih udah. Oke. Ya, jadi di sini tujuan dari itu sendiri kan ada, saya buat di sini ada 5 ya. Jadi yang pertama itu meningkatkan pemahaman konseptual yang mendalam, kemudian mengembangkan berpikir kritis dan kreatif, kemudian yang ketiga meningkatkan kemampuan memecahkan masalah atau problem solving skill, dan kemudian membantu siswa menghubungkan pengetahuan dengan dunia nyata, dan terakhir menumbuhkan motivasi dan ya. Saya ulang kembali bahwa sebenarnya di sini kita juga ingin mendorong peserta didik kita berpikir kritis dan kreatif, kemudian mampu menyelesaikan masalah, kemudian dalam hal ini kita mengaitkan pelajaran kita itu sendiri dengan kehidupan nyata, ya. Jadi bagaimana kita tumbuh menjadi pembelajar mandiri yang mampu belajar sepanjang hayat. Next, ya. Jadi di sini ada alur pembelajaran mendalam atau deep learning itu sendiri. Di sini tadi ada 3, berkesadaran, kemudian bermakna, dan bergembira. Ya, kemudian ada setelah 3 item ini ada 4 olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Ini mewujudkan 8 dimensi profil lulusan. Nah, di sini sebenarnya mirip kemarin di profil pelajar Pancasila, namun di profil pelajar Pancasila ini persis sama sebenarnya dengan 8 dimensi profil lulusan dari deep learning itu sendiri. Namun di 3 kata kunci di sini, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan itu sendiri, kita kaitkan di sini, yaitu siswa sadar tujuan belajar, merasa apa yang dipelajari relevan, dan menikmati prosesnya. Maka pembelajaran menjadi lebih efektif dan membekas lebih lama. Ya, seperti itu. Kemudian next slide berikutnya. Ya. Jadi prinsip dasar Mindful di sini, peserta didik ini aktif terlibat dalam pembelajaran dengan kesadaran penuh dan fokus. Jadi bagaimana peserta didik ini fokus dalam proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian peserta didik ini sadar akan tujuan pembelajaran. Jadi sebelum dimulai pembelajaran ini, biasanya seorang guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, di Mindful di sini, bagaimana kita buat siswa itu fokus. Apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Nah, seperti itu. Kemudian membangun motivasi intrinsik, dan strateginya di sini yaitu perumusan tujuan yang mendalam, kemudian penggunaan pertanyaan pemantik, dan menerapkan strategi metakognitif. Nah, di sini yang penting itu adalah kita menggunakan pertanyaan pemantik. Jadi seorang guru di sini betul-betul membuat sebuah pertanyaan yang membuat siswa ini fokus dan penuh kesadaran penuh ya dalam hal sadar akan tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya. Seperti itu. Next. Kemudian meaningful. Ya. Di meaningful di sini materi yang dipelajari ini relevan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa atau peserta didik ini dapat menerapkan pengetahuan dalam berbagai konteks. Kemudian mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata. Nah, jadi kedua item ini kita buat pendekatan yang digunakan ini adalah yang pertama itu problem based learning, ya, kemudian project based learning, dan atau kita buat blended, ya. Kita blended learning di sini. Nah, sebenarnya di sini di meaningful itu sendiri, ya, contohnya begini. Kita bisa mengaitkan pelajaran dengan pengalaman mata mereka menggunakan pendekatan problem solving atau problem based learning atau PJBL, project based learning. Ya, tujuannya agar siswa merasa bahwa apa yang dipelajari ini bermanfaat. Jadi ketika kita membuat sebuah masalah, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan nyata, biasanya ini akan membekas lama diingatan para siswa. Bukan hanya sebatas teori doang kita ajarkan ke siswa itu. Namun kita buat sebuah pemecahan masalah itu sendiri dengan mengaitkan pelajaran yang dipelajari dengan pengalaman nyata yang dia hadapi atau dia pernah alami. Seperti itu. Kemudian joyful ya. Next. Ya.
Joyful di sini adalah proses belajar dilakukan dalam suasana yang menyenangkan, membangkitkan semangat dan rasa ingin tahu peserta didik. Dilihat dari kata joyful itu yang menyenangkan ya. Jadi kita memang membuat siswa ini enjoy belajarnya. Nah, kalau kita bandingkan dengan di zaman mungkin zamannya saya pada saat saya masih di sekolah dasar, ketika kita dibuat enjoy sama gurunya kan agak jarang kita temui. Biasanya kita lebih serius belajarnya. Nah, untuk saat ini kita buat siswa itu harus senang belajarnya. Artinya apa ya? Fun lah kalau belajar dengan gurunya. Apatah lagi kalau matematika. Ya, kalau matematika itu kan kadang kita guru-guru di matematika itu rada-rada killer lah. Ya, kita buat semacam banyak menyenangkan, membangkitkan semangat dan rasa ingin tahu siswa itu sendiri. Kemudian prinsip learning by doing. Kemudian menggunakan media interaktif dan permainan edukatif. Bisa ini banyak sekarang contoh ya, contoh kuis. Misalnya ada kuisis, ada banyaklah macam contoh-contoh di ya berbasis digital ya. Itu contoh-contoh kuis-kuisnya yang interaktif. Nah, di sini juga kita bisa menciptakan kuis interaktif itu sendiri dengan permainan edukatif ya. Mungkin sekarang guru-guru itu sudah punya LCD semua di sekolahnya. Jadi mereka sudah bisa menggunakan LCD menggunakan semacam perangkat lunak untuk membuat kuis-kuis interaktif sehingga suasana menyenangkan, semangat dan rasa ingin tahu siswa itu akan tumbuh secara alami ketika melihat padahal hanya PowerPoint doang saja kita tampilkan kepada siswa kita itu sudah merasa senang. Apatah lagi kalau ada kuis-kuis interaktif. Nah, ini yang biasanya sering kita jumpai itu di sekolah-sekolah Islam terpadu. Nah, sekolah Islam terpadu itu kebanyakan menggunakan ya berbasis IT ya. Jadi mereka guru-gurunya itu sudah cakap dalam hal membuat siswa itu lebih enjoy belajarnya. Next. Next, Sudah saya Bulis. next. Pak. Ya, oke. Ah, Udah. cepat sekali. Ya, Baik, ini sempat saya jelaskan di awal, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Jadi di olah pikir itu adalah berfokus pada pengasahan akal budi dan kemampuan kognitifnya seorang siswa, seperti kemampuan untuk memahami, menganalisa, dan memecahkan masalah itu sendiri. Nah, ini olah hati atau etika. Ini yang kalau dari saya sih sebenarnya dari keempat ini yang paling penting adalah olah hati. Karena eh, siswa juga sekarang itu dicubit pun sudah ada undang-undangnya ya. Dan itu ada beberapa kejadian di Sulawesi Selatan khususnya di kampung saya, Bulis, itu ada guru yang dipenjarakan gara-gara mencubit siswanya. Nah, padahal sebenarnya ini adalah bentuk kasih sayang kepada siswa. Jadi kita boleh dipertegas di olah hati ini bagaimana kita fokus pada pengembangan aspek emosionalnya seorang siswa, etika dan spiritualnya, sehingga mereka mampu memahami perasaan, memiliki empati dan menjalankan kehidupan dengan berlandaskan kebenaran, kejujuran, kebajikan. Nah, di olah hati di sini banyak juga yang terjadi bully di sekolah. Nah, kalau olah hati ini berhasil diterapkan di sekolah, saya rasa olahraga ini insya Allah akan mudah diolah. Seperti itu. Kemudian olah rasa, mengembangkan kepekaan estetika, empati, dan kemampuan menghargai keindahan serta hubungan antar manusia. Yang terakhir adalah olahraga. Ya, di sini kinestetik, jadi menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, kekuatan tubuh, serta membentuk karakter melalui kegiatan jasmani. Ini biasanya kan kalau di eh, siswa guru-guru itu suka apa ya ice breaking lah. Jadi di sesi-sesi materi kadang ada ice breaking. Nah ini juga bisa kita kontinuitas dilakukan oleh seorang guru. Ya. Oke, next. Nah, ini 8 dimensi profil lulusan ya. Ini, ya. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Individu yang memiliki keyakinan teguh dan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi ini iman dan takwa, kemudian
eh, keluargaan atau individu memiliki rasa cinta tanah air, taat aturan dan norma sosial dalam bermasyarakat, peduli tanggung jawab sosial, serta komitmen untuk menyelesaikan masalah nyata terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. Ini 8 dimensi profil lulusan ini mirip kemarin di kurikulum Merdeka, yaitu profil Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini mirip. Kemudian penalaran kritis. Individu yang mampu berpikir secara logis, analitis, dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi, serta memproses informasi untuk menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, kreativitas, yaitu individu yang mampu berpikir secara inovatif, fleksibel, dan orisinal dalam mengolah ide atau informasi untuk menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat. Jadi bagaimana kita membuat siswa itu memiliki kreativitas yang baik sehingga mampu menciptakan solusi yang unik dan bermanfaat bagi sekitarnya. Next. 5, yaitu kolaborasi. Jadi sekarang bukan lagi ajang untuk saling bersaing, tetapi bagaimana kita membuat siswa ini mampu bekerja sama secara efektif dan dengan orang lain secara gotong royong untuk mencapai tujuan bersama melalui pembagian peran dan tanggung jawab. Kemudian ada juga kemandirian di poin ke-6 ini, yaitu individu mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan itu sendiri secara mandiri, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa bergantung pada orang lain, atau kita menyelesaikan tugas secara mandiri itu sendiri. Yang ketujuh, kesehatan. Bagaimana individu memiliki fisik yang prima, bugar, sehat, dan mampu menjaga keseimbangan kesehatan mental dan fisik untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Jadi memang kita memiliki kemampuan komunikasi intrapribadi untuk melakukan refleksi dan antar pribadi untuk menyampaikan ide, gagasan, dan informasi baik lisan maupun tulisan, serta berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi. Next. Nah, ini kerangka kerja deep learning ya. Jadi kerangka kerja deep learning ini menyatukan tujuan, proses, dan hasil pembelajaran. Jadi dimulai dari prinsip mindful, meaningful, dan joyful. Kemudian dilanjutkan dengan pendekatan olah diri dan diakhiri dengan pembentukan profil lulusan unggul. Jadi sebenarnya ini memang awalnya sih dari buku deep learning ini, tapi kalau melihat atau flashback dari kurikulum Merdeka ini mirip-mirip sih sebenarnya dari profil pelajar Pancasila itu sendiri. Ya. Namun kita lebih apa ya, kalau untuk pembelajaran mendalam ini sangat jelas sebenarnya terkait kerangka pembelajarannya itu ada apa ya, praktis pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran. Kemudian di pengalaman belajar itu ada memahami, mengaplikasi, serta merefleksi. Masuk di prinsip pembelajaran, yaitu ada berkesadaran, kemudian menggembirakan dan bermakna. Nah, di inti dari dimensi profil lulusan itu sendiri tadi yang saya jelaskan di awal sebelumnya ada 8 dimensi sehingga merangkum pembelajaran mendalam. Ya. Next. Nah, ini transformasi pendidikan di era digital modern ini. Jadi bagaimana kita mendorong transformasi pendidikan melalui inovasi teknologi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran dari digital. Jadi kita ini sekarang hidup di mana teknologi berkembang sangat cepat. Pendidikan harus bertransformasi agar tetap relevan. Jadi deep learning ini memberi fondasi nilai dan teknologi menjadi pengungkitnya agar pembelajaran lebih inklusif, fleksibel, dan berdasarkan global. Next. Ya, jadi peran teknologi dalam pendidikan itu sendiri. Jadi bagaimana teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan itu sendiri, sehingga yang notabene mungkin dulunya sebelum adanya, jadi ini biasa kita berbincang di warung kopi sih, ada juga ya bagusnya ada COVID, karena tiba-tiba kita dipaksa untuk melek dengan teknologi canggih ini, yang dulunya kita tidak pernah menyangka bisa bertemu bertatap maya ini. Ada yang dari Jember, ada di Makassar, bisa buat webinar seperti ini.
yang biasanya kita harus merogoh kocek dalam-dalam untuk memanggil pemateri dari luar misalnya. Itu banyak biaya kan kalau seperti ini kan. Kalau kata Bu Furi ini diskusi seperti ini tidak membutuhkan biaya katanya. Ini yang seperti ini kan kita boleh dikata seperti itu ya. Jadi Saman ini memang kita dipaksa untuk menggunakan teknologi canggih seperti sekarang ini. Jadi Zoom ini kalau orang mengatakan pada saat COVID ini memang lumpuh perekonomian, tetapi sebagai orang yang melek dengan teknologi ada baiknya atau ada bagusnya. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk belajar bagaimana kita menggunakan alat teknologi seperti ini. Jadi Zoom ini sangat sangat apa ya? Sangat membantu lah. Kita bisa diskusi kapanpun. Tapi ya Zoom-nya ini harus berbayar karena kalau tidak nggak berbayar paling 40 menit udah berakhir gitu kan. Seperti itu. Jadi akses global ini ke sumber belajar ini mungkin ke siswa dari berbagai belahan dunia mengakses materi pendidikan yang sama melalui platform digital. Jadi apatah lagi sekarang sudah ada lagi ChatGPT, AI yang memungkinkan siswa ini. Nah, kadang ada seorang orang tua siswa menanyakan seperti ini. Berarti siswanya anak-anak sekarang itu sudah malas belajar karena dikit-dikit cari di internet ini ya. Soalnya begini Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi kalau kita memanfaatkan AI itu sendiri dengan menganggap bahwa itu membuat kita malas belajar, nah ini keliru. Kenapa? Justru disinilah seorang siswa atau anak-anak kita ini di rumah, ini ada waktu untuk mencari materi sebelum masuk di materi di sekolah misalnya ya. Nah, sama halnya dengan saya jujur ketika mengajar di mahasiswa itu, saya tuh cari materinya di ChatGPT, materi apa yang mau saya sampaikan hari ini, saya jelaskan dulu. Oh, ternyata ini ya. Oh, ini kerangkanya. Oh, kalau saya sampaikan ini ya. Kita tidak mesti mengambil keseluruhan, tetapi kita menyaring yang mana sih yang tepat disampaikan di kelas, yang mana yang tidak. Sehingga kita bisa melihat yang mana positif, yang mana negatifnya. Seperti itu. Jangan tiba-tiba kita mengambil ChatGPT itu, semuanya langsung langsung diambil untuk disampaikan ke mahasiswa. Seperti itu. Oh, kayaknya Bu Lisa keluar ya. Ya, lanjut ya. Mungkin keuntungan transformasi pendidikan itu sendiri. Jadi akses akses lebih luas dan merata. Jadi ini tadi yang saya sampaikan bahwa ada yang dari Jember, ada yang Makassar ini bisa sama-sama gabung di Zoom. Kemudian pembelajaran lebih fleksibel. Kemudian ketiga, keterampilan yang relevan dengan masa depan dan peningkatan efisien dan kualitas pembelajaran itu sendiri. Ya. Nah, adapun tantangan dalam transformasi pendidikan itu sendiri di sini sudah di slide ke berapa ini, Bu? Ke-17, Bulis. 17, ya. Ya, tantangan dalam transformasi pendidikan sendiri. Yang pertama itu ketimpangan akses teknologi, kemudian keterbatasan pelatihan guru, gangguan teknologi, dan keamanan dan privasi data. Ya, ini memang ketika kita bercerita terkait tantangan dalam transformasi pendidikan itu sendiri ya, mungkin di daerah tertinggal masih sulit mengakses teknologi itu karena jaringan wifi ya, misalnya. Kemudian keterbatasan pelatihan guru-guru. Nah, ini kebetulan saya pribadi memiliki lembaga pelatihan juga. Banyak sih sudah keadukannya seorang guru ya ketika kita mengadakan pelatihan. Kadang guru itu ikut pelatihan hanya mencari sebuah sertifikat. Ini yang mungkin mau diubah mindset berpikirnya seorang guru bahwa ketika mengikuti pelatihan itu betul-betul niatnya itu ikut pelatihan betul-betul ingin belajar. Bukan karena ikut pelatihan ingin mendapatkan sertifikat. Nah, kenapa saya katakan keterbatasan pelatihan guru? Walaupun dilaksanakan pelatihan guru sebenarnya ini dianggap masih terbatas. Contoh kemarin ya, ini saya sedikit koreksi di
di guru penggerak, ya notabene sekolahnya belum dianggap layak dijadikan sekolah penggerak, tetapi mereka guru penggerak ini memilih sekolah untuk didampingi ya terkait kurikulumnya. Nah, di sekolah yang didampingi itu dibuat lebih bagus. Nah, sekolahnya malah terbengkalai, siswanya tidak ada yang ngajar, ya kan? Nah, ini juga yang menjadi apa ya istilahnya? Ketimpangan juga sebenarnya. Karena harusnya sekolah, maksud saya gini, guru penggerak itu harusnya sekolahnya dulu digerakkan, kemudian pindah ke sekolah yang ingin digerakkan seperti itu. Itu kan bahasa kasarnya kayak gitu. Kok bisa mendampingi sekolah B, sedangkan sekolahnya belum belum layak lah, belum bagus lah kalau bahasa kasarnya. Seperti itu. Kemudian tantangan berikutnya adalah gangguan teknologi. Nah ini biasanya mungkin tadi kayak Bu Lisa tiba-tiba keluar dari Zoom ya, itu kan gangguan juga itu soalnya. Itu tantangannya juga. Tapi kalau wifi-nya atau aman sih nggak mungkin. Nah ini yang terakhir keamanan dan privasi data. Jadi memang ya lagi-lagi keamanan dan privasi data kita ini betul-betul ya itu tadi. Saran saya sih ini banyak banyak diskusi dengan orang IT. Ini kalau ada yang mau diklik-klik yang tidak layak, usahakan yang diklik itu yang close-nya aja. Jangan diklik yang tidak, yang mungkin apa ya ini. Usahakan yang diklik yang tanda silang yang di pojok kanan biasanya. Itu yang diklik. Jangan diklik yang lain-lain. Itu sih yang paling mudah sih untuk terkait keamanan dan privasi datanya ya. Jadi ketika kita membuka sebuah situs atau media pembelajaran di dalam internet, ada yang tidak apa istilahnya yang kayaknya ada mencurigakan ini internetnya. Nah sekarang kan di Kominfo juga eh, sudah banyak situs yang diblokir ya, sehingga kita juga bisa lebih aman sih data kita kalau seperti itu. Next, pentingnya literasi digital. Nah, jadi literasi digital itu sendiri merupakan keterampilan dasar yang sangat penting di era digital ini. Jadi meningkatnya ketergantungan pada teknologi mengharuskan setiap individu itu, setiap orang memahami cara menggunakan teknologi dengan bijak, serta mampu menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan digital. Jadi literasi digital itu sendiri bukan hanya tentang penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga tentang bagaimana seseorang dapat mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif dan aman. Jadi penggunaan teknologi secara bijak, kemudian berpikir kritis dan kreatif, kemudian keamanan dan informasi privasi data, dan keterampilan pencarian dan analisis informasi. Next. Jadi peran guru di era digital di sini, di era digital ini peran guru telah berkembang dari sekedar menyampaikan materi saja atau menjadi fasilitator juga yang menjadi fasilitator yang memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pengalaman belajarnya yang lebih menarik dan efektif. Jadi guru di sini tidak hanya mengajarkan konten, tetapi juga membimbing siswa untuk memanfaatkan teknologi secara bijak serta mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia digital. Jadi peran guru di sini kalau yang saya buat ini yaitu fasilitator pembelajaran, mendorong kreativitas siswa, penggunaan teknologi juga, dan membangun keterampilan digital. Nah, di sini juga guru tidak lagi menjadi satu sumber informasi. Nah, jadi guru tadi itu ada 4 perannya sih yang saya buat di sini. Nah, di sini agar bisa membimbing siswa secara optimal, ya. Next. Nah, kolaborasi dalam pendidikan digital. Di sini transformasi pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah atau guru, tapi pemerintah, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta harus bersinergi, menyediakan infrastruktur, menciptakan platform pembelajaran, dan mendukung kebutuhan belajar anak-anak kita. Jadi ini harus ada kolaborasi antara eh, pemerintah dan sekolah, dan kontribusi masyarakat dalam akses teknologi. Jadi kerjasama pemerintah dan sekolah di sini. Jadi pemerintah menyediakan infrastruktur teknologi, sementara sekolah mengintegrasikannya dalam proses pembelajaran untuk memastikan pembelajaran merata. Sedangkan untuk kontribusi masyarakat dalam akses teknologi sendiri, jadi komunitas membantu menyediakan perangkat dan pelatihan untuk meningkatkan akses teknologi bagi sekolah dan keluarga yang membutuhkan. Next.
Kemudian peran keluarga dalam pembelajaran digital itu sendiri, keluarga mendukung pembelajaran dengan menyediakan waktu dan ruang untuk belajar serta mengawasi penggunaan teknologi agar anak-anak dapat belajar dengan cara yang produktif, aman, dan efektif. Dan terakhir, pengembangan platform belajar bersama. Jadi kolaborasi antara berbagai pihak menciptakan platform pendidikan yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang berada di daerah dengan keterbatasan akses teknologi. Sebenarnya ada beberapa platform yang mungkin sebaiknya itu dibuat secara offline juga. Ini kalau ruang guru kan masih online ya, jadi kita berharap ada dari swasta membuat platform itu, misalnya kita berada di lokasi yang ada wifi-nya, kita download semua dulu. Nanti pada saat di pedalaman atau di daerah-daerah terpencil, tetap kita bisa akses, tapi terbatas. Nah, ini yang perlu juga dibutuhkan oleh yang pedalaman-pedalaman itu. Next, masa depan pendidikan digital ya. Jadi pendidikan digital akan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Nah, masa depan pendidikan digital berfokus pada menciptakan pengalaman belajar lebih personal, adaptif, dan terjangkau. Nah, teknologi akan membantu menciptakan proses belajar yang lebih inklusif dan siap menjawab tantangan dunia kerja masa depan. Di sini ada 3 ya, pendidikan yang lebih personal dan adaptif, kemudian akses pendidikan yang lebih luas, dan mempersiapkan keterampilan untuk dunia kerja. Kalau tidak salah ini baru-baru pemerintah meluncurkan eh, pelatihan untuk coding ya, guru-guru SD, SMP, SMA, dan beberapa perguruan tinggi juga terlibat di dalam situ untuk dijadikan fasilitator dalam hal mendampingi guru-guru dalam hal coding nantinya itu. Itu informasi terakhir yang kami dapatkan juga dari kementerian. Alhamdulillah dari Universitas Muhammad Makassar juga terlibat dalam hal itu. Next, Bulis. Ini contoh inovasi pendidikan digital itu sendiri mencakup penggunaan platform pelajaran daring, aplikasi edukasi interaktif, dan alat-alat virtual untuk simulasi pembelajaran yang memungkinkan siswa di berbagai daerah mengakses materi pembelajaran berkualitas dengan lebih mudah serta sistem penilaian berbasis teknologi yang transparan dan akurat. Next. Ya, kesimpulan dari rekomendasi ya. Jadi pendidikan di era digital ini membawa banyak perubahan yang signifikan dalam cara belajar dan mengajar. Teknologi memberikan kesempatan untuk meningkatkan akses pendidikan di seluruh dunia termasuk daerah terpencil. Serta memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan personal meskipun uh, tantangan dalam hal ketimpangan akses dan kebutuhan untuk pelatihan bagi pendidik perlu segera diatasi. Untuk mengoptimalkan manfaat transformasi digital ini, saya pikir semua pihak termasuk pemerintah, pendidik, dan masyarakat perlu bekerja sama, perlu kolaborasi. Jadi pemerintah harus memastikan bahwa infrastrukturnya teknologi tersedia secara merata sehingga pendidik juga bisa menggunakan teknologi tersebut. Itu mungkin ya, boleh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Lisa. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andi selaku narasumber yang sangat bermanfaat dan luar biasa sekali pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab dan saya berikan lebih kurang 25 menit hingga jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Bapak Ibu dan rekan mahasiswa yang hadir pada hari ini, silakan yang ingin bertanya dapat menyebutkan nama dan institusi dari mana. Saya Ibu. Oh iya, ada beberapa yang sudah raise hand ini Bapak. Mungkin, Iya. oh sepertinya kelas B, sepertinya mahasiswanya Bapak Andi. Siap, siap. Oke, monggo Mbak Zaskia, kelas B. Tadi siapa yang ngomong ya? Mbak Ayu. Saya mulai dari atas dulu ya. Mbak Zaskia dari kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pertama-tama perkenalkan, nama saya Saskia dari kelas B, Prodi PGSD. Saya mau bertanya Dari kampusnya disebut juga. dari kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Iya. Saya mau bertanya, tadi Bapak Andi sudah menyebutkan tentang keterampilan problem solving skills. Bagaimana teknologi deep learning bisa membantu siswa mengembangkan kemampuan pecahkan masalah, terutama dalam menghadapi soal matematika yang rumit mungkin ya, mengingat setiap siswa punya kepribadian dan cara berpikir yang berbeda-beda, dan apa yang perlu dilakukan mungkin supaya teknologi ini benar-benar efektif dalam melatih cara berpikir para siswa untuk lebih efektif dan kritis mungkin dalam menyelesaikan masalah secara mandiri untuk berbagai tipe siswa. Itu saja pertanyaan saya. Saya kembalikan ke Teteh Muhlisa. Terima kasih. Kayaknya ada perubahan ini, Teli. Iya, terima kasih Mbak Siska. Pertanyaannya, bagaimana Bapak? Langsung dijawab atau ditampung terlebih dahulu? Ya terserah moderator lah. Kita tampung dulu Ya, bagaimana siap. maksimal Boleh, boleh, tiga boleh. pertanyaan karena sepertinya banyak yang raise hand ini. Ih, Kita campur dulu ya. Tadi dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Sekarang ya. oke, Mbak Nabila, monggo Mbak Nabila. Silakan Mbak Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rizkyananda dari Universitas Islam Jember, Prodi Pendidikan Matematika. Saya ingin bertanya bagaimana jika peran guru dapat berubah ketika pembelajaran berbasis deep learning diterapkan di sekolah-sekolah. Cukup jelas? Bagaimana peran guru dapat merubah pembelajaran deep learning? Jika pembelajaran deep learning diterapkan di sekolah. Mungkin yang dimaksud Mbak Nabila adalah peran gurunya. Seperti apa mungkin Bapak dalam pengaplikasian deep learning di pembelajaran sekolah. Mungkin seperti itu. Ya Mbak Nabila. Bukan Ibu. Bagaimana Ya, jika peran guru dapat bukan. berubah ketika pembelajaran deep Maksudnya Mbak Nabila? sekolah diterapkan? Maksudnya mungkin ini ya, bagaimana perubahan peran guru ya dalam pembelajaran deep learning itu sendiri? Enggak. Yo, ya. Oke. Ya. Oh, ya baik. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Satu penanya lagi sebelum kita menjawab 3 pertanyaan pertama. Dari siapa ini? Mau dikasih siapa? Ayu. Oke, dari Muhammadiyah lagi ya, dari Muhammadiyah Makassar lagi. Tadi kelas B, mungkin ada dari kelas A. Kelas A, oh ini. Dari kelas A, Mbak Anissa. Monggo Mbak Anissa. Baik, saya Anissa dari Universitas Muhammadiyah ingin bertanya mengenai bagaimana deep learning mendukung teknologi seperti virtual dalam model pembelajaran. Itu saja, Bu. Ya,
Terima kasih atas pertanyaan dari ketiga penanya, sangat luar biasa sekali. Mungkin bisa langsung dijawab dari pertanyaan pertama atau kedua atau ketiga, Bapak. Ya, Masih ingat pertanyaannya? Atau saya eh, ulang? ya. Jadi pertanyaan pertama tadi dari siapa tadi itu? Dari Saskia ya, Dari kelas B, Saskia. ya Mbak Ya. Saskia kelas B. Jadi bagaimana teknologi kemampuan pertanyaannya itu bagaimana teknologi mendukung kemampuan pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika ya. Mungkin itu intinya. Jadi Iya. peran dalam pembelajaran matematika. Jadi peran teknologi dalam kemampuan pemecahan masalah itu sendiri sebenarnya peran-peran teknologi di sini kan sebagai alat bantu ya. Jadi bukan bukan menggantikan eh, materinya, tetapi hanya sebagai alat bantu. Misalnya memvisualisasikan konsep abstrak seperti grafik, fungsi dan geometri. Jadi ketika kita menampilkan hanya sebatas apa ya di papan tulis ini sebuah grafik, biasanya siswa itu kan agak apa ya, aduh seperti apa sih modelnya ini, apalagi kalau gurunya menggambar itu semrawut. Nah, kalau kita memvisualisasikan grafiknya, fungsinya dan geometri itu dengan aplikasi-aplikasi yang didukung oleh AI misalnya contohnya itu ada GeoGebra ya, kalau matematika ada GeoGebra itu kan cocok untuk aljabar, geometri. Itu mampu membantu memvisualisasikan kurva, titik fotonya dan transformasinya. Kemudian ada juga kalkulator grafik berbasis web. Kalau tidak salah namanya Desmos ya, Desmos itu. Nah, ini juga terkait pembelajaran matematika itu kan sekarang banyak game-game matematika interaktif dan simulasinya. Itu juga bisa kita terapkan dalam pembelajaran matematika sehingga game berbasis game berbasis atau game interaktif ini mengasah pemahaman konseptual sekaligus pemecahan masalahnya ini secara menyenangkan di sini siswa ya, seperti itu. Apa ya lagi mungkin integrasinya dalam strategi pemecahan masalah itu sendiri tadi saya sudah jelaskan, itu problem based learning, bagaimana siswa diberikan masalah dunia nyata dan menggunakan teknologi sebagai alat bantu pemecahan. Jadi alat bantu tadi pemecahan itu sendiri ada GeoGebra, ada Desmos. Mungkin kalau kita berbicara kuisis, kita bisa menggunakan kuisis dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Mungkin itu Bu Lis, Mbak Lis. Iya. Ya. Yap. Bagaimana Saskia? Bagaimana Mbak Saskia? Bisa diterima atau mungkin ada yang masih belum paham dari jawaban Pak Andi? Terima kasih jawaban cukup jawaban bisa dimengerti dengan baik. Terima kasih Kak. Iya, Tadi sama-sama. dipanggil Tete, ini dipanggil kakak lagi. Aduh, enak banget jadi Tunggu nih. moderator. Nanti kalau misalnya nggak mengerti bisa kena di dalam kelas nih sama Pak Andi. Oke, ini pertanyaan kedua Mbak Lesia. Pertanyaan dia dari Mbak Nabila. Oh ya, Dari bagaimana mahasiswa jika kami ini Bapak. ya jika peran guru dapat berubah dalam pembelajaran deep learning ini jika diterapkan di sekolah ya. Jadi perubahan guru dalam pembelajaran deep learning di sini sebenarnya tadi sempat saya jelaskan bahwa ini mengalami pergeseran besar ya. Eh, Sebagai sumber pengetahuan utama ini bukan hanya sebagai bahwa guru ini adalah sebagai center lagi ya, tetapi guru di sini perannya lebih strategis dan transformatif sebenarnya. Nah, dari pengajar sendiri itu menjadi fasilitator pembelajaran. Itu tadi sempat ada di share oleh Mbak Lisa. Jadi sebelumnya itu guru menjelaskan, kemudian siswa mencatat, ya. Nah, di deep learning di sini, jadi guru itu hanya merancang aktivitas pembelajaran, ya, yang mendorong siswa aktif berpikir, kemudian berdiskusi, merefleksi. Contohnya seperti kalau di matematika ya, dulu mungkin guru kita itu waktu zaman-zaman saya waktu masih SD tahun 2002 kayaknya kalau tidak salah, SD saya itu 2001. Ah, itu kan gurunya itu kan menjelaskan rumusnya secara utuh, ya. Nah, sekarang guru itu memberikan masalah kontekstual, kemudian membimbing siswa menyelesaikan secara dengan eksploratif.
Jadi bukan lagi gurunya menjelaskan, kemudian siswa mencatat. Nah, di sini guru itu merancang aktivitas pembelajaran sehingga siswa ini bagaimana guru mendorong siswa aktif berpikir, berdiskusi, dan merefleksi. Kemudian kalau dulu sebelumnya itu guru itu eh, pemberi jawaban ya. Kalau dia siswa tidak ada yang bisa menjawab misalnya, langsung diberikan jawabannya. Nah, sekarang ya guru sekarang itu pemandu pertanyaan ya. Jadi deep learning itu menekankan pertanyaan bermakna. Bukan jawaban instan ya. Bukan lagi jawaban instan untuk siswanya, tapi bagaimana guru itu merancang pertanyaan pemantik, mendorong siswa bertanya balik, kemudian membuka ruang-ruang diskusi. Jadi bukan hanya sekedar mengoreksi ini loh keliru. Nggak ada timbal umpan balik lagi di situ ya. Nah, kemudian eh, guru dulu sebelumnya itu pengendali kelas, artinya kalau bahasa kasarnya sih pemegang kelas lah. Nah, sekarang itu menjadi perancang lingkungan belajar sehingga muncul tadi guru menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, ya, bermakna, dan menumbuhkan kolaborasi dan empati seperti itu, ya. Nah, jadi bagaimana guru juga ini sebagai desainer kurikulum sebenarnya, desain pembelajaran juga. Misalnya bagaimana guru menunjukkan rasa ingin tahu, keterbukaan terhadap ide baru, ya. Bagaimana guru mendesain alur pembelajaran yang mendalam, bagaimana guru menggunakan asesmen formatif dan reflektif, dan bagaimana guru mengintegrasikan dimensi olah pikir, olah rasa dan olahraga tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi eh, ketika deep learning ini diterapkan secara konsisten di sekolah, guru tidak kehilangan peran, malah mengalami transformasi fungsi. Jadi guru menjadi, kalau dibuat secara apa ya, didesain lebih rapi, guru nanti menjadi arsitek pengalaman belajar peserta didik atau siswa, ya. Jadi intinya di sini bagaimana pendidikan ini menjadi bermakna, kemudian membentuk karakter dan mempersiapkan siswa menghadapi kompleksitas dunia nyata. Itu seperti itu mungkin, Mbak Lis, terkait pergeseran fungsi guru ya dari deep learning ini. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Bagaimana Mbak Nabila dari pertanyaan Mbak Nabila tadi? Apakah sudah menjawab? Terima kasih atas jawabannya, sudah sangat jelas terkait jawaban yang saya tanyakan. Alhamdulillah, jika begitu. Baik, untuk next question nih Pak. Yang pertanyaan ketiga dari Mbak Oh iya. Risa tadi. Tadi kalau apa lupa ingat saya tadi itu. Ini Bagaimana deep Oh. learning dukung teknologi seperti virtual, kalau nggak salah, dalam Oh. pembelajaran. Ya. Jadi kalau berbicara virtual ya, dan ini kan soalnya kalau kita hubungkan dengan virtual reality atau VR dan AR ya. Jadi simulasi digitalnya ini sebenarnya kesesuaian ya filosofi deep learning dan teknologi virtual itu sendiri. Jadi sebenarnya begini. Deep learning ini kan mendorong pengalaman belajar yang kontekstual dan reflektif. Jadi teknologi virtualnya ini itu mendukung dengan menyediakan lingkungan belajar yang realistis, kemudian simulasi dunia nyata, dan interaksi visual atau suara gerak. Jadi teknologi virtual ini membuat pembelajaran menjadi lebih mungkin dan lebih nyata. Nah, mungkin kalau di virtual reality yang biasa mungkin di Unisme ini masih terbatas sih dengan virtual reality-nya. Namun mungkin nantinya akan sementara diperadakan ke semua fakultas. Untuk saat ini masih fakultas keguruan yang menggunakan, belum ke semua fakultas. Namun untuk teknologi virtualnya itu sendiri sudah mulai diterapkan atau digunakan oleh prodi-prodi S2 ya terkait penggunaan teknologi virtual reality itu. Jadi dukungan teknologi virtual itu sendiri juga terhadap prinsip learning itu kayak mindfulnya atau berkesadaran. Jadi teknologi seperti virtual reality ini membuat siswa itu masuk dalam pengalaman belajar. Jadi mereka tidak sekedar membaca atau menonton, tetapi
terlibat secara mental dan emosional. Contohnya seperti ini. Simulasi virtual itu tentang tata surya, ya kan? Jadi ketika itu kan yang kayak pakai kacamata itu ya, Bolis ya. Itu membuat siswa itu sadar posisi mereka di semester itu di mana sih, ya kan? Oh, kalau saya mau ke kita berbicara tata surya ya, misalnya kita mau ke Saturnus misalnya. Oh ini ya Saturnus seperti ini. Oh ya kalau ke Pluto ya seperti ini. Jadi seolah-olah kita berada di angkasa itu. Nah, misalnya kalau di meaningful bermakna. Nah, kan contoh airnya misalnya untuk anatomi manusia, membuat siswa itu memahami organ secara nyata dan aplikatif. Jadi memang betul-betul reality, jadi virtual reality-nya itu jelas di situ. Bukan lagi yang boneka-boneka yang dibuat atau alat peraga yang jadul, bukan lagi seperti itu. Nah, kemudian untuk joyful ya yang menyenangkan itu, misalnya kita menggunakan visualisasi 3D, ya. Jadi ketika kita ya seperti game edukasi ya, game game edukasi itu misalnya pembelajaran fisika gerak misalnya ya ada fisika itu bisa saja kita menggunakan game-game virtual ini untuk pembelajaran matematika boleh. Itu ada juga matematika. Kadang kita membuat contohnya kayak pola bilangan. Nah, itu kan bisa kita seolah-olah kita melompat kayak katak itu kan. Itu seperti itu. Itu contoh-contoh teknologi virtualnya mungkin. Nah, itu mungkin ya pertanyaannya tadi. Siapa? Mbak Pertanyaan Anissa, dari Mbak Anissa tadi. Anissa ya. Mungkin seperti itu terkait virtualnya. Ya. Bagaimana Mbak Anissa? Baik, Sudah terima dipahami? kasih atas jawabannya. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa. Mau dibuka lagi, Mbak Lis? Iya, karena masih waktu juga Ya, masih kurang dari jam 3, Bapak, dan banyak ya, peserta yang ingin mau menanyakan, sepertinya ya. banyak. Jadi salah satunya dari rekan kami, ini juga salah satu dosen dari FKIP, Pak Imam Bukhari Muslim. Oh Monggo ya. Bapak bisa Salam ditanyakan. kenal Pak Imam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Oke, terima kasih atas waktunya ini biar agak lama gini ya. Ini Pak, ini kan apa ya, juga curhat juga. Ini kan pendekatan deep learning ini kan pendekatan yang baru. Kalau kemarin istilahnya kan kurikulum itu ganti menteri, ganti kebijakan gitu ya. Kebetulan kemarin di periode menteri sebelumnya kami dapat program sekolah penggerak ya, Fasil sekolah penggerak yang di situ dengan kurikulum merdekanya, dengan student center learningnya, tiba-tiba gitu ya, dengan adanya pergantian menteri per bulan Januari, dan sekarang kalau saya lihat kemarin itu saya melihat itu masih draft ya, untuk berlakunya kira-kira di bulan Juli untuk draft deep learning ini. Ini kira-kira saya kemarin juga sempat membaca juga di situ kalau deep learning kan ada mindful, meaningful, joyful. Terus perbedaannya gitu ya dengan student center learning yang digaungkan pada kurikulum merdeka itu kira-kira apa, Pak? Ini saya menyimak kok ya sama gitu ya. Mungkin iya, saya juga mikir juga kalau kan otomatis kan kita sebagai dosen itu kan untuk judul skripsi ya, setidaknya judul skripsi atau di mata kuliah misalkan di strategi pembelajaran biologi itu, saya kan di biologi itu kan ada di mata kuliah itu kan ada pasti menerangkan sesuatu yang baru gitu loh. Nah ini kira-kira bedanya SCL karena saya lihat itu juga pembelajaran yang berpusat pada siswa kan di kurikulum merdeka juga seperti itu gitu. Itu kira-kira yang berbeda itu benar-benar di mananya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam untuk pertanyaannya. Mungkin langsung bisa saja dijawab Pak Andi. Oh langsung jawab? Ya, nggak apa-apa. Ya, Ya, setelah ini mungkin ada pertanyaan lagi, tidak apa-apa. Oh ya. Jadi saya langsung jawab, Bu Lis. Iya. Oke. Jadi pertama ya kalau kita melihat tadi sebenarnya penjelasan terkait profil pelajar Pancasila itu tadi yang saya sempat singgung, yang dimensi profil lulusan itu yang 8 itu Pak Imam mirip
kalau saya katakan sih sama aja sebenarnya kalau untuk di 8 dimensi itu tadi ya. Namun kalau pertanyaannya Pak Imam tadi bahwa apa sih bedanya di kurikulum Merdeka terkait student center learning itu tadi Pak ya, dengan deep learning yang meaningful, mindful dan joyful-nya. Jadi kalau saya sih sedikit mengingat juga sih terkait kebetulan di Universitas Muhammad Makassar di sini Pak, kebetulan saya diberi amanah ketua kurikulum di universitas, jadi sedikit banyak tahu lah terkait kurikulum Merdeka ini. Jadi kalau saya bagi beberapa aspek sebenarnya pada fokus utama misalnya di kurikulum Merdeka itu untuk student center learning-nya bagaimana kebutuhan, minat dan potensi siswanya itu yang perlu kita fokuskan. Nah, kalau di deep learning yang di mindful, meaningful, joyful itu kualitas pengalaman belajarnya yang mendalam. Nah, itu fokus utamanya. Nah, sudah berbeda sebenarnya di sini. Jadi kalau di student center learning itu, ini mohon dikoreksi Pak Imam kalau saya keliru ya. Jadi kalau di kurikulum Merdeka, kebutuhan, minat dan potensi siswa yang difokuskan. Nah, sedangkan di deep learning itu kualitas pembelajaran belajar yang mendalam. Jadi pengalaman belajarnya yang kita fokuskan. Nah, untuk orientasinya di kurikulum Merdeka itu sebenarnya fleksibilitasnya, diferensiasi dan personalisasi. Nah, sedangkan di deep learning itu ada kalau di orientasinya itu ada kesadarannya, keterhubungan dan kebahagiaan belajar. Nah, di sini sebenarnya ya tujuan akhirnya itu mirip juga tadi di profil pelajar Pancasila sebenarnya tujuan akhirnya kalau di kurikulum Merdeka ya, yang 8 profil pelajar Pancasila juga ya Pak Imam kalau tidak salah itu. Nah, di deep learning juga kan sebenarnya ada yang sedikit apa ya, pembelajaran utuh itu tadi intelektual, etika dan estetika fisik. Namun kalau kita apa ya, perbandingan nilai-nilai dasar dan pelaksanaannya dalam hal ini terkait kurikulum Merdeka dan deep learning ini sebenarnya apa ya? Deep learning kurikulum Merdeka itu sedikit apa ya kalau saya lebih kepada eh, proses dalam hal struktur dan kelulusannya. Sedangkan deep learning itu filosofi dan kedalaman yang kita pentingkan di sini, yang ditekankan sebenarnya. Nah, kalau bercerita terkait student center learning tadi, bagaimana siswa sebagai subjek aktif. Nah, kalau di deep learning itu kualitas kesadaran dan keterlibatan dalam proses belajarnya yang ditekankan. Seperti itu. Ini sebenarnya kalau asesmennya terkait penilaian sebenarnya kalau kita bercerita penilaian di student center learning itu format diferensiasinya itu asesmen diagnostik dan formatifnya itu berbeda dengan deep learning. Dia di deep learning itu dia berbasis proses serta perkembangan makna siswanya itu sendiri. Nah, ini mungkin juga apa ya istilahnya? Sebenarnya bukan kedua-dua pendekatan ini tidak bertentangan sebenarnya Pak Imam ya, tetapi dia komplementer. Jadi kurikulum Merdeka itu menyediakan struktur dan fleksibilitas, sedangkan deep learning itu sendiri memperdalam makna ya, memperdalam makna dan bagaimana kita dalam kegembiraan dalam belajar. Jadi tidak bertentangan sebenarnya siapa ya kayak apa istilahnya ya kalau saya katakan intinya di learning pemahaman saya di sini yaitu bagaimana kurikulum Merdeka ini di uh, dipertegas atau disempurnakan oleh deep learning ini. Jadi bukan sebenarnya kalau bercerita banyak sih kaitannya tadi Pak Imam. Mungkin tadi Pak Imam melihat loh ini dimensi lulusannya kok sama ya ini ya, dengan profil pelajar Pancasila ya kan. Soalnya ada banyak kemiripan sebenarnya Pak Imam di sini. Tapi dari keseluruhan sebenarnya ini hanya itu tadi kalau berbicara kita kaitkan dengan batiknya Islam Jember, ada yang mendesain batik, ada yang
menerapkan batiknya itu. Sebenarnya seperti itu mungkin kurang lebihnya Pak Imam. Mohon dikoreksi kalau keliru. Jadi ceritanya ini deep learning ini hanya penyempurna lah dari kurikulum Merdeka ini. Karena kalau kita mengatakan pengganti kurikulum itu keliru. Ya. Jadi kita deep learning ini muncul itu menyempurnakan kurikulum Merdeka. Nah, tapi kegiatan-kegiatannya kurikulum Merdeka ini saya lihat sudah dihapus semua Pak Imam. Jadi nggak ada lagi. Eh, Awalnya itu jabatan saya di Unismu di kampus itu adalah Ketua Kurikulum dan MBKM. Nah, semua program MBKM itu di bawah naungan saya. Nah, hilangnya MBKM ini hilang semua juga. Kurikulum Merdeka hilang, jadi semua program-program itu juga hilang. Nah, ini juga yang menjadi, aduh, gimana sih? Memang Indonesia ini ketika berganti menteri, berganti kebijakan. Mudah-mudahan adanya kurikulum baru ini tidak banyak berubah lah. Membuat guru-guru awalnya ya mungkin di tempatnya Pak Imam ini udah paham kurikulum Merdeka. Kalau di tempat kami Pak Imam, jujur masih ada yang mau memulai untuk belajar kurikulum Merdeka, terganti menteri, hilang. Seperti itu. Bahkan di Universitas Islam Negeri kan, di Kemenak kan baru memulai kegiatan seperti MBKM. Tapi kan sudah hilang ya. Jadi ini juga aneh kan. Nah, itu nanti mungkin Pak Imam bisa kita komunikasi lebih lanjut Pak Imam di luar dari kegiatan webinar. Mungkin itu Mbak Lisa dari Pak untuk Iya. Pak Imam. Terima kasih Pak Andi. Ini Pak Imam memang harus dijawab dulu karena nanti kadang hilang nih Pak Imam. Masuk kelas kemana gitu Pak. Gimana Bagaimana Pak Imam? Pak? Oke, terima kasih. Ini memang saya nanggepi ya. Kita juga dilema juga ya. Dilema juga. Karena memang mahasiswa tanya, Pak, kurikulum yang terbaik itu kurikulum seperti apa gitu ya. 13 atau kurikulum Merdeka gitu atau yang terbaru. Kalau saya jawabnya sih gampang, kurikulum yang sesuai dengan kepentingan penguasa gitu, pemangku Betul. kebijakan. Jadi memang konsep dari kurikulum itu yang memang memiliki itu kan yang menterinya ya, memangku kebijakan tertinggi karena dia yang bertanggung jawab penuh terhadap roda yang ada di kementeriannya yang nantinya juga tanggung jawab ke DPR. Jadi kalau memang sekarang konsep dari Prof Mufti itu deep learning ya, yang terbaik apa ya deep learning ya. Kalau yang dulu yang kurikulum Merdeka ya yes, karena sudah ganti kementerian ya masa lalu gitu aja. Jadi seperti itu saya terkadang menjawabnya. Jadi kalau mungkin jawabannya normatif ya bisa saja melanjutkan gitu memang ya, karena memang ada beberapa istilah di deep learning saya kira di situ seperti profil lulusan. Kalau dulu P5 ya, dimensi P5 yang 6 Pak. Ya. Kalau 8 profil lulusan itu ditambah atau apa ya itulah Ya. biar ada. Kalau menurut saya juga harus ada inovasi gitu loh. Kalau nggak berubah nama, kalau dulu ada namanya PMM, kalau sekarang apa itu ruang GTK, BBGP Ruang, jadi betul. BBGTK dan lain sebagainya ya. Ya biar ada inovasi lah dari kementerian yang akan datang lah. Ya nggak apa-apa ya. Kita sebagai dosen juga harus harus adaptasi karena saya deep learning ini mengikuti PIE gitu ya. Dan kita dosen kalau nggak adaptasi kan judul skripsi dan lain Betul. sebagainya di kurikulum itu juga harus mengalami perubahan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya wabarakatuh. betul Pak Imam. Memang kami juga ini betul ya. Ini kita sebagai dosen itu betul-betul harus mengubah arah ya. Misalnya tiba-tiba kurikulum diganti, berarti kita harus tepat-tepat paham apa sih kurikulum deep learning ini. Saya jujur Pak Imam, ini mudah-mudahan Pak Imam sudah punya bukunya deep learning ini. Ini tiba-tiba saya cari dari mana sih dasarnya ini buku. Dari ini deep learning kan saya ternyata dapat ketemu bukunya. Jadi pas hari ini launching hari ini juga saya ketemu bukunya Pak Imam. Jadi memang saya itu orangnya apa ya? Aduh, lo harus saya paham ini kurikulum. Soalnya jabatan saya di kampus ini, jabatan struktural saya ini kurikulum. Nanti kalau saya ditanya loh, orang kurikulum kok nggak paham gitu kan? Nah, padahal ya memang kita dipaksa untuk apatah lagi kalau dosen ya, sampai di guru-guru teman-teman apa sih bedanya kurikulum? Nah, itu tadi Pak Imam. Padahal sebenarnya sama aja sih kalau dilihat isinya. Ini problem pelajar Pancasila kok sama dengan di lulusan itu tadi ada 8 kan? Kayak gitu, Pak. Siap-siap. Makasih Pak Imam atas diskusinya. Matur nuwun. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Imam atas diskusinya pada hari ini. Memang sangat membingungkan kadang kita sebagai dosen itu harus mengikuti terus yang terbaru ya Pak. Iya.
Baik, ini acara kita sebenarnya sampai jam 15.00, tetapi masih ada beberapa penanya yang belum saya tunjuk. Ini Bapak bagaimana? Mau dilanjut atau Bapak mungkin ada kegiatan lain setelah ini? Ya, ini ada kegiatan ini apa? Saya tadi rapat, saya enggak tahu ternyata yang ditunggu saya. Kirain di Oh, di acara itu. Gak apa-apa, aman-aman, Pak. Insya Allah mungkin berikutnya ada lagi sesi diskusi dengan materi yang berbeda. ya, Alhamdulillah ini para pesertanya semangat nggih Bapak. Iya, Jadi untuk rekan-rekan yang masih belum dijawab atau ditunjuk untuk menanyakan yang belum paham untuk hari ini, mungkin bisa di WA ya ke panitia ya. Nanti kami sampaikan ke Pak Andi. Begitu Kak Pak? siap. Baik, sebelum kita tutup, ini Bapak, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu bagi siswa atau peserta, Bapak Ibu yang ingin membutuhkan sertifikat, jadi bisa di-chat di grup dan nomor yang disesuaikan dengan nomor yang ada pada grup WA. Begitu. Sebelumnya kita tutup, bagaimana kalau kita foto terlebih dahulu, Bapak? Boleh. Iya, dan jangan lupa untuk para peserta untuk absen di link chat di sini juga ada, sudah kami kirim dari panitia dan di grup juga sudah ada. Monggo segera absen. Baik, saya akan foto terlebih dahulu untuk para peserta, Bapak Ibu rekan mahasiswa bisa on cam terlebih dahulu. Saya buka di lembar pertama. Siap-siap nggih? 1, 2, 3. Untuk lembar kedua boleh on cam juga. 1, 2, 3. Masih banyak, Bu Lisya. Sampai Bu, lembar ketiga ini, Pak. Bu Furi. Mana Bu Furi? Oh, baru kelihatan mukanya. 1, 2, 3. Ini hanya CC terus ini sama Bu Furi. Nggak pernah kelihatan mukanya. Makanya baru saya lihat. Loh, nggak berubah ya. Masih masih sama di tahun 2012 sampai Mas, Sudah berapa 2011. tahun ini, Pak? Nggak pernah bertemu ini, Pak. cantik Pak Andi. Cantik Pak Andi. Wah, siap. 11 tahun kayaknya nggak ketemu. Iya, sama aja mukanya ini masih lebih muda dibanding saya. Oh Karena gitu ya. Belum dokter. Nanti kalau sebenarnya sudah dokter, aduh menua itu pasti ya. enggak, aduh, saya ini soalnya nggak berani menolak ajakannya Bu Furi ini, tapi ternyata beliau ini sudah jadi pejabat di Jember ini. Jabat di rumah ya. Jabat di rumah. Ibu Kapolda, Pak. Oh, Kapolda. Apa? Ketua dapur, Pak. nah ini sedikit apa ya istilahnya sosialisasi juga ini kebetulan kami juga punya jurnal Bu Furi ya, sering kami diskusi sama Bu Furi itu Oh ada iya jurnal benar-benar. jadi sering diskusi kami belum pernah kolaborasi sih sama Bu Furi untuk menulis artikel sih, siapa tahu nanti ada Bu Lisa juga mau ikut bergabung kolaborasi terkait artikel, boleh kita nanti diskusi sama Bu Furi juga. Tanya kalau Bu Furi sih tempat curhat saya sih kalau masalah artikel sama beliau ini. Oh iya gitu ya. Masalah artikel ya, Pak. Iya, ini saya guru saya itu Bu Lis sama Bu Furi. Saya berguru banyak sama beliau. Iya, ini Bapak Pul ini jurnalnya sudah Wah, terakreditasi Sinta juga ya. iya Jurnalnya betul. Prisma. Kalau ada yang butuh mau publish bisa menghubungi saya atau Bapakmu langsung gitu ya. Kalau sama Bu Furi itu bisa ikut namanya, ya kan? Iya. Izin saya live Bu Furi ya. Ya, Bu terima Lis, kasih, makasih terima banyak kasih. Terima atas kasih, waktunya. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Waalaikumsalam. Pak Dekan. Ya, terima kasih Bapak Andi. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab telah berakhir. Kurang lebih kita mengarungi bersama selama 25 menit. Semoga dengan pertanyaan dan jawaban yang telah disampaikan semakin membuat kita lebih paham tentang materi kita pada hari ini. Apakah
Saya perlu membacakan kesimpulan ya, karena pemateri juga sudah list. Tidak perlu. Oke. Baik. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mahasiswa, jangan lupa kami ingatkan kembali untuk absen di link yang sudah kami kirimkan di kolom chat atau di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk yang membutuhkan sertifikat bisa di chat grup dengan nomor yang sesuai dengan pengisian list yang ada di grup WA. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu dan rekan mahasiswa, kepada narasumber kita pada hari ini atas semua insight sehingga diskusi kita juga sangat menarik. Terima kasih pula untuk Bapak Ibu serta rekan mahasiswa selaku peserta webinar pada hari ini. Semoga menambah insight positif dan pengetahuan untuk teman-teman sekalian. Terima kasih, saya selaku moderator kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat bertemu di lain kesempatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik Pak Andi, sehat selalu. Sudah list sepertinya, Pak.